Jadi isu bansos tidak punya hubungan yang kuat gitu ya. Meskipun kita tidak bisa menutup mata. 3 faktor kenapa Prabowo Gibran naik dari survei Kompas ya, salah satunya adalah pemilih mula gitu ya. Bagaimana hampir 60% pemilih mula itu kepincut gitu ya. Pilihan oposisi itu kan bukan pilihan yang secara sengaja dipilih sebagai bagian dari positioning politik. Ini kan karena konstelasi politik yang nggak memungkinkan mereka masuk gitu. Oke, selamat sore Gersospren. Hari ini kembali lagi bersama podcast gersospol.id. Sudah hadir di tengah-tengah kita peneliti senior dari Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu, yang sempat tidak muncul di peredaran publik media. Kali ini kita akan membahas banyak seputar isu pilpres dan pemilu bersama Mas Yohan. Terutama soal keberlangsungan dan jalannya pemilu dan pilpres 2024 kemarin. Sama pilkada juga, Mas. Oke, sama pilkada juga, jangan lupa. Di-spill dikit sama Mas Yohan terkait beberapa isu teknis, bahkan isu strategis menjelang pilkada 2024. Mungkin sebagai pembuka pertanyaan untuk Mas Yohan, bagaimana Mas Yohan melihat pilpres 2024 dan pileg 2024? Khususnya yang membedakan ya Mas, ini kan Pilpres 2024 ini kan beda, 2014, 2019, kemudian 2024 nih ada banyak perbedaan mulai dari penyelenggaraan termasuk juga calon gitu, Mas. Mas Yohan melihatnya bagaimana? Ya, yang pertama mungkin dari segi kan pemilu itu kan predictable proses, unpredictable result. Prosesnya harus predictable, hasilnya tidak bisa diprediksi gitu ya. Jadi kalau dari sisi proses sejauh ini kalau kita ikuti kan so far so good gitu ya. Jadi prosesnya juga sudah dilakukan, meskipun kalau kita lihat salah satu sorotan publik hari ini itu adalah lebih pada proses bagaimana rekapitulasi pemilu, suara di pemilu ya, dengan sistem rekapitulasi online itu ya, Sirekap itu yang sebenarnya memicu perhatian publik. Meskipun sebenarnya bukan hal yang baru ya, dulu 2019 juga muncul situng gitu ya, jadi sistem informasi dan perhitungan suara yang juga bisa diakses publik. Yang perlu ditekankan seperti yang halnya penyelenggara bilang itu kan, Sirekap itu kan bukan basis yang akan dijadikan landasan penetapan pemilu. Penetapan pemilu itu pasti hitung manual yang akan dilakukan, tapi itu kan bagian dari KPU untuk mendisiminasi secara cepat gitu ya hasil pemilu ke publik. Cuma memang ketika terjadi perbedaan antara C1 dan Sirekap itu yang menjadi problem kan. Padahal yang namanya informasi yang ketika dibuka ke publik mestinya juga sudah melalui proses verifikasi, proses akurasi gitu ya, sebelum itu dilempar ke publik. Meskipun itu bukan menjadi basis pemilu atau basis penetapan KPU untuk menetapkan hasil pemilu ya, tapi itu bagian dari sosialisasi. Yang jelas secara proses sampai hari ini kita lihat memang sudah on the track gitu ya, meskipun dari sisi tadi penyelenggaraan teknis rekapitulasi itu menjadi sorotan. Nah, kita tunggu saja apakah hasil pemilu yang akan diumumkan berdasarkan tahapan itu 20 Maret nanti itu akan sesuai enggak dengan hitung cepat misalnya ya. Kan sebenarnya secara kalau kita merujuk hasil hitung cepat, bayangan proyeksi hasil pemilu itu sudah ketahuan lah ya, siapa potensi besar itu satu putaran. Tapi kalau misalnya dari Litbang Kompas sendiri, itu potensi kesalahannya kira-kira berapa persen? Kalau untuk Gikon, kalau kita lihat hitung cepat itu tidak boleh lebih dari 1% ya. Jadi kalau ya kita tunggu saja nanti ketika hasil pemilu ditetapkan berapa persen simpangan dari hasil pemilu resmi. Kalau berdasarkan pengalaman dari 17 hitung cepat yang kita lakukan, baik itu pemilu maupun pilkada, simpangannya selalu di bawah 1%. Bahkan pernah di pilkada 2012 itu 0,05 gitu bedanya dengan KPU. Tapi it's not the issue gitu ya. Jadi berapa simpangan, mana yang paling presisi
itu kan komodifikasi pasca banyaknya lembaga melakukan hitung cepat. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kemudian hitung cepat itu mampu menjadi alat kontrol publik dalam proses rekapitulasi suara. Bayangkan kalau saat ini carut-marut Sirekap ya, tidak ada hitung cepat, bayangin. Orang kan pasti kemudian tidak punya pegangan mana yang pembanding paling tidak ya, mana rekapitulasi atau proyeksi hasil pemilu kalau tidak ada hitung cepat gitu ya. Ketika ada hitung cepat itu kan jadi pembanding. Ketika Sirekap kok beda sama C1, sementara C1 kalau kita lihat sebagian besar secara akumulasi ya itu tidak jauh beda dengan hitung cepat ya. Kemarin kan perkembangannya data terakhir itu hampir 70% ya data masuk yang kemudian masuk dalam Sirekap dan bisa diakses publik gitu. Jadi sebenarnya hitung cepat itu bagian dari alat kontrol publik untuk bagaimana kemudian proses rekapitulasi suara itu tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya, misalnya penggelembungan, kemudian kecurangan, angka proses input data yang salah gitu ya. Selama ada hitung cepat itu setidaknya publik punya panduan, dan kebetulan semua lembaga survei tidak jauh beda hasilnya, bahkan sama gitu ya secara pola. Sampai hari ini tidak ada yang beda gitu ya. Artinya memang hitung cepat itu selama dilakukan dengan metode yang benar dan tidak ada pertimbangan politik apapun, semua murni dilakukan dengan pertimbangan kaidah-kaidah ilmiah, ya hasilnya mestinya sama gitu ya. Dan itu jadi pegangan buat publik ketika melakukan pengawasan atau pemantauan terhadap proses rekapitulasi hari ini ya sampai 20 Maret nanti. Nah, kita tunggu saja apakah penetapannya tanggal 20 Maret nanti tidak jauh beda dengan hasil hitung cepat atau justru memunculkan angka yang berbeda. Kita tunggu saja itu. Nah, itu teman-teman, ternyata quick count ternyata metodologis ya Mas, ada sistematikanya, dan memang sebenarnya itu bukan jadi rujukan utama tapi alat bantu. Alat bantu kita menjadi pembanding ya. Kalau kita tidak punya pembanding kan sebenarnya publik nggak punya alasan untuk mengkritisi gitu loh. Kalau misalnya hanya Sirekap, hanya hitungan dari KPU misalnya ya sudah, penyelenggara pemilu mau melakukan misalnya ya potensi mau melakukan kecurangan secara sengaja ya bisa saja, karena masyarakat tidak punya pegangan untuk sebagai pembandingnya gitu. Hitung cepat itu menjadi alat pembanding publik untuk mengontrol jalannya rekapitulasi suara. Oke. Tapi menarik Mas Vanol. Tadi Mas Yohan bilang hitung cepat itu bisa dilakukan dan sebisa mungkin minim kesalahan asal nggak ada transaksi politik atau potensi politik ya. Nah itu yang jadi pertanyaan, itu beneran nggak itu nggak ada potensi politik di sana? Ya kalau kita lihat lembaga survei yang melakukan hitung cepat ya di 14 Februari kemarin hasilnya sama. Tidak ada lembaga yang kelihatan mencolok beda sendiri, itu kan nggak ada. Beda dengan 2014 ya, ada dua ya lembaga survei yang berbeda gitu ya. Tapi ini kan semua sama, artinya mereka tidak akan. Karena ini kan beda dengan persepsi ya. Bedanya apa sih bedanya survei, bedanya exit poll sama quick count gitu. Kalau survei itu umumnya dilakukan sebelum pemilu ya. Karena itu desain pertanyaannya, jika sekarang pemilu, Anda milih presiden siapa atau milih partai apa. Jadi ada kata-kata perandaian jika. Kemudian exit poll itu bedanya dilakukan setelah pemilu, setelah pemilih mencoblos keluar dari TPS jadi responden, kita tanya, desain pertanyaannya juga beda. Tadi itu milih siapa? Artinya kan sudah sesuatu yang tidak berandai-andai lagi, si responden sudah melakukan pencoblosan, artinya dia sudah punya pengalaman, tapi basisnya sama-sama persepsi dengan survei tadi. Bisa aja karena dia nggak, ketika ditanya tadi waktu di TPS milih capres siapa, bisa aja nggak menjawab, bisa aja bohong, milih A ngakunya si B, atau kemudian menolak menjawab gitu ya, rahasia nggak mau jawab. Nah karena memang masih persepsi, meskipun bedanya yang survei sebelum pemilu itu dia hanya bukan imajinasi ya, angan-angan ya, karena memang belum melakukan sesuatu, sementara exit poll sudah dilakukan memilih tadi. Bedanya apa dengan dua itu dengan hitung cepat atau quick count? Quick count itu bukan persepsi, quick count itu angka real yang sudah dihitung, jadi nggak ada responden di situ.
Yang berarti ya? C1 yang ditanya adalah petugas KPPS, itu pun nggak nanya, kita hanya menyalin aja. C1 yang sudah plano, yang sudah ditulis, Pak Anies dapat berapa, Pak Prabowo dapat berapa, Pak Ganjar dapat berapa, terus partai dapat berapa, yang 18 itu kita catat aja, kemudian kita kirimkan ke pusat data, dan itulah hasil quick count gitu. Jadi quick count itu real count yang kemudian sampelnya ya real count, tapi nggak semua 800.000 TPS gitu ya. Kalau 800.000 TPS mestinya negara yang melakukan itu, nggak mampu lembaga survei. Kita Kompas misalnya cuma 2.000 TPS gitu ya. Jadi karena apalagi karena data real tidak persepsi, pasti simpangannya lebih rendah dari survei, dari exit poll. Dan margin of error. Dan margin error simpangan tadi, margin of error pasti di bawah 1%. Karena itu agak sulit gitu ya. Kemudian memain-mainkan quick count gitu ya, agak terlalu resikonya berat ya. Pengalaman tadi yang disebut Immanuel, 2 lembaga survei beda, itu sampai hari ini sudah nggak ada lembaga itu ya. Jadi itu soal reputasi, integritas lembaga, kepercayaan trust publik pada lembaga itu dipertaruhkan. Jadi quick count nggak mungkin dimain-mainin gitu ya. Jadi karena itu dari semua lembaga survei yang kemarin melakukan hitung cepat, hasilnya sama, tidak ada yang beda. Artinya secara prosedur, secara metode mereka sudah melakukan sesuai kaidah yang benar gitu ya. Tidak ada pertimbangan apapun selain pertimbangan kebenaran data gitu ya. Oke. Menarik Mas Yo. Ini kan tadi Mas Yohan sudah menjelaskan soal survei, kemudian juga exit poll, dan kemudian juga quick count. Sebenarnya udah sesuai dengan prediksi belum sih Mas Yo jalannya Pilpres ini untuk satu putaran? Karena memang bahkan kalau kita lihat data sendiri per hari ini, misalnya angka perolehan suara Pak Prabowo itu kan 56 sampai 58%. Sementara di banyak lembaga survei sebelum pemilu itu kan rata-rata 48, 49, 51, paling tinggi itu 54 kalau nggak salah, saya ada yang merilis survei 54. Itu bagaimana Mas Yo? Apa yang bisa mempengaruhi kok lonjakannya sebegitu besarnya gitu dari? Saya sih sering kali pakai analogi, kalau sering dulu era pandemi ya, kita masuk kantor, keluar kantor, masuk cek suhu badan gitu ya, pulang cek suhu badan lagi. Survei itu kayak gitu, kayak cek suhu badan. Kita ngecek 37 masuk kantor kan. Malamnya 40. Pernah nggak kita nyalain cek suhu pertama yang pagi itu? Nggak pernah kan kita nyalain. Kok tadi 37, sekarang 40, sekarang agak demam gitu mau pulang gitu. Kita nggak pernah kan nyalain yang cek pertama. Justru kita fokusnya di cek yang terakhir. 40 nih demam, aku harus melakukan apa? Istirahat, jangan malam-malam tidurnya, makan yang cukup, makan yang sehat gitu, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Itu kan treatment ya. Besoknya balik normal. Gitu misalnya ya. Nah ini sama logika itu, coba kita pertanyaan tadi, kenapa hasil akhir quick count rata-rata 5758 lah ya. Sementara dibandingkan survei rata-rata kan masih di bawah 50 waktu itu. Bahkan ada juga lembaga survei yang 5152 gitu ya. Ya itu tadi kembali, jadi bukan salahnya surveinya, tapi apa yang dilakukan pasca survei itulah ya, treatment tadi. Misalnya kalau di survei exit poll kita ada Jokowi effect di situ, gitu ya. Ada pertemuan loyalitas pemilih Pak Prabowo dengan pemilih Pak Jokowi, gitu ya. Ada yang faktor kemudian bansos nggak? kita nggak menemukan itu sebenarnya. Kita cross itu analisis, misalnya responden yang memilih bansos, yang menerima bansos sama yang tidak menerima, itu hasilnya sama. Jadi sebenarnya bansos itu tidak mempengaruhi langsung secara elektoral gitu ya, tapi bisa saja karena itu tidak mungkin bisa dibaca di survei, bisa saja kemudian sebagian responden yang menerima itu ya merasa ada sisi psikologis yang kemudian mereka menentukan pilihannya awalnya tidak ke Pak Prabowo misalnya, kemudian menjadi Pak Prabowo, ya itu tidak bisa kita baca di survei ya, karena dari hasil analisis cross tabulasi itu baik responden yang menerima maupun yang tidak menerima itu polanya sama,
pilihan politiknya ya. Jadi isu bansos tidak punya hubungan yang kuat gitu ya. Meskipun kita tidak bisa menutup mata, itu kan dibangun dari asumsi-asumsi di lapangan ya. Orang kemudian bagaimana kemudian penyerahan bansos itu dilakukan masif menjelang hari pencoblosan. Nah, itu kan fakta-fakta di lapangan yang memang yang nggak bisa kita abaikan dan nggak bisa kita nafikan asumsi yang muncul kemudian bansos itu menjadi faktor yang mempengaruhi pilihan seseorang. Tapi di survei kita memang tidak kelihatan beda pola antara yang menerima maupun yang tidak menerima bansos terhadap pilihan elektoral gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang isu yang kuat di situ gitu ya. Dan itu sudah kita laporkan di Kompas gitu ya, dipublish di harian Kompas ID. Kita laporkan itu tentang temuan-temuan tidak hanya soal bansos ya. Tadi misalnya kenapa sih faktor tadi pertanyaan Ivanul, kenapa Pak Prabowo melejit gitu ya. Jadi ada 3 faktor dan itu udah kita laporin. Yang pertama memang faktor Pak Jokowi. Jadi bagaimana loyalitas pemilih Pak Jokowi itu memang sebagian besar memang mengikuti arah pilihan Pak Jokowi gitu ya. Dan ini kemudian bertemu dengan faktor kedua adalah faktor Pak Prabowo. Yang Pak Prabowo itu mau nggak mau kan bayangin 4 kali pilpres namanya selalu ada di surat suara. Dia sudah terbangun pemilih loyal Pak Prabowo ya, dan itu kemudian jadi faktor kedua menambah insentif buat Pak Prabowo dan Gibran. Dan yang ketiga memang ada isu pemilih mula yang memang sebagian besar separuh lebih itu ya, itu memang mengarah pilihannya ke Pak Prabowo. Nah ini hasil exit poll gitu ya. Kalau quick count nggak mungkin kita analisis kayak gitu, kan cuma angka-angka aja. Tapi kalau exit poll ada banyak pertanyaan soal itu yang kemudian bisa menjawab who, why gitu ya, siapa dan kenapa orang memilih capres itu atau partai itu gitu ya. Oke, Mas Yohan, tadi Mas Yohan udah menjelaskan soal fenomena Jokowi Effect yang berdampak sangat besar gitu dengan perolehan suara pasangan Prabowo Gibran. Cuman kami melihat bahwa ada anomali yang terjadi, Mas Yohan, ketika kita bicara Jokowi Effect di Jawa Tengah misalnya. Kan kita tahu misalnya publik sebenarnya tahu gitu Jawa Tengah sebagai basisnya PDI Perjuangan, kemudian juga Bali sebagai basisnya PDI Perjuangan. Nah justru angkanya menunjukkan bahwa Prabowo Gibran unggul di kedua provinsi itu, padahal Jokowi sendiri masih kader PDI Perjuangan. Bagaimana Mas Yohan melihat itu? Ya, saya melihat pemilih PDIP itu beririsan dengan pemilih Jokowi ya, dan ini udah terbangun sejak 2014, 2019 ketika konstelasi politik agak berbeda antara Pak Jokowi dan PDIP. Ya tentu ini mengalami split voting gitu namanya ya. Jadi banyak pemilih PDIP yang masih setia memilih partai itu PDIP, tapi untuk urusan capres kemudian lebih mengikuti Pak Jokowi. Nah itu kelihatan ketika hasil hitung cepat ya, hampir semua lembaga Pak Ganjar itu di range 16% gitu ya. Itu kan sebenarnya juga sebagian besar itu pemilih PDIP sebenarnya yang memilih Pak Ganjar. Tapi kalau kita lihat komposisi persentase 100% dari pemilih Pak Jokowi di 2019 misalnya, itu 60% memilih Pak Prabowo. Jadi ada split gitu ya, teriris gitu ya antara sebagian pemilih PDIP, sebagian besar pemilih PDIP itu terbagi antara memilih Pak Jokowi, memilih Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Tapi porsinya lebih banyak ke Pak Prabowo. Kenapa? Karena porsi pemilih Jokowi yang PDIP itu lebih mengarah ke Pak Prabowo. Sementara pemilih PDIP yang lebih setia ke partai ya, itu lebih ke Pak Ganjar. Jadi terjadi split voting ticket namanya. Jadi pilihan partai itu tidak sejalan dengan pilihan capresnya. Jadi ketika saya memilih partai A, saya tidak memilih capres yang diusung partai A. Nah, itu namanya split voting gitu ya. Itu terjadi di pemilih PDIP gitu ya. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa Jokowi Effect itu memang ada gitu ya, dan memang pengaruhnya cukup signifikan memberikan insentif atau efek elektoral ke Pak Prabowo Gibran gitu. Ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa kantong-kantong PDIP
PDIP yang semula itu dikuasai PDIP, sebenarnya secara elektoral partai masih PDIP gitu loh. Tapi secara capres elektoralnya tidak ke Pak Ganjar karena terjadi split voting tadi antara sebagian masih setia ke partai, tapi untuk memilih orang untuk capres itu lebih milih Pak Prabowo karena pengaruh Pak Jokowi gitu. Di survei Kompas itu sekitar 16% lah responden yang mengaku akan mengikuti pilihan politik Pak Jokowi gitu ya. Apapun atau siapapun itu gitu ya. Itu kan cukup besar ya 16% itu ya. Dan itu yang menjelaskan kenapa suara Pak Ganjar itu tergerus di beberapa kantong-kantong pemilih PDIP gitu. Sementara suara Pak Prabowo yang sebelumnya di kantong-kantong PDIP itu cukup rendah ya di pemilu 2019 sekarang cukup tinggi karena memang ada pengaruh Pak Jokowi tadi. Nah, bicara soal Jokowi effect lagi nih Mas Yo. Kan ada nih salah satu partai yang bahkan mulai dari bannernya aja kan gitu sudah sangat mengkultuskan gitu seorang yang bernama Joko Widodo kan gitu. Tapi tidak mendapatkan impact cukup besar gitu. Kita PSI lah. PSI kan kita kenal sebagai partai yang sangat Jokowi gitu. Bahkan mereka punya tagline namanya Jokowisme. Sama partainya Jokowi. Sama partainya Jokowi. Nah, tapi dalam pileg kali ini, pemilu 2024 kali ini, justru nggak dapat apa-apa gitu dari fenomena itu. Bagaimana Mas Yon melihat dan coba untuk apa sih yang terjadi di PSI sebenarnya? Kalau kita secara ini ya bicara dalam konteks tren gitu ya, sebenarnya efeknya ada. Kalau kita lihat kan PSI itu kan di pemilu 2019 kan 0, gitu ya. Kalau kita lihat survei Kompas di Agustus, artinya sebelum ketumnya itu Kaisang misalnya, itu juga masih 0, gitu ya. Baru ketika Kaisang ketum itu di survei kita Desember itu angkanya 2%. Bayangkan dari 0, masuk kelompok 2% gitu. Sekarang di rekap KPU terakhir kan 3,1%. Artinya tidak benar kalau tidak ada efeknya gitu ya. Ada efeknya, tapi saya melihatnya durasi waktunya yang tidak memungkinkan partai ini bisa terdongkrak dengan cepat mampu melewati ambang batas parlemen. Saya memakai ukuran hasil hitung cepat juga ya, hampir semua lembaga survei menyebutkan PSI tidak bisa melampaui 4%. Ya, kan rata-rata misalnya di Kompas itu 2,8 plus minus 1% itu maksimal 3,8, tidak mungkin mampu 4% gitu ya. Bahkan di Carta Politika itu 2,9 nih, yang paling gede 2,9. Kalau 1% ya 3,9. Artinya hampir di sementara lembaga lain di bawah itu semua. Artinya kalau dari situ kelihatan potensi PSI lolos ambang batas parlemen memang agak sempit lah ya peluangnya, itu yang pertama. Tapi tren dia naik gitu, harus kita akui tren PSI naik gitu ya. Jadi PSI butuh bersabar aja sebenarnya. Butuh bersabar aja dan sebenarnya tadi karena memang faktor pilpres itu Pak energi Jokowi efek itu memang lebih banyak tersedot untuk urusan pilpres kalau kita lihat gitu ya. Sementara di elektoral partai PS ini kan sebenarnya dekat dengan PDIP ya secara isu, secara positioning partai sedikit banyak agak susah kalau dia akan bersaing dengan partai-partai yang relatif sudah mapan. Tapi kalau kita lihat tren PSI punya tren yang positif ya secara elektoral, meskipun kami menduga memang seperti halnya lembaga survei lain untuk lolos ambang batas parlemen 2024 ini dengan 4% kayaknya masih sempit peluangnya gitu ya. Tapi ini Mas ya menarik, sejumlah elit PSI mengatakan bahwa mereka sangat yakin gitu dengan akan bisa lolos parlemen threshold kan itu, karena mereka asumsinya menang di 15 dapil. Nah, terus juga mereka mengatakan bahwa ini suara kantong-kantong PSI belum masuk. Nah, seberapa besar misalnya pengaruh, katakanlah ini udah 70%, katakanlah sampai 80% suara kantong PSI itu masuk, seberapa besar itu akan mempengaruhi perolehan suara PSI Mas? Ya kalau merujuk hitung cepat ya tadi ya peluangnya memang kalau di versi Kompas 3,8 lah maksimal, bahkan bisa berkurang dari situ. Kan sekarang 3,1 dengan komposisi porsi
suara yang sudah masuk 70%-nya. Rasanya dengan sisa 30% itu kan tidak mungkin semua milih PSI ya. Itu kan secara proporsional kalau kita lihat ya pasti merata ke 18 partai tadi. Dan dengan komposisi 70% suara masuk itu sudah ajak ya, secara persentase tidak akan banyak berubah gitu ya. Itu halnya yang sama ketika sampel hitung cepat baru masuk 50% pun itu justru sudah ajak. Jadi Kompas mengumumkan jam 3 sore itu, ketika sudah boleh publish jam 3 sore sudah kita, jam 3 lebih 10 menit ya, kita declare 50% lebih, kita sudah declare Pilpres 1 putaran. Jadi memang secara komposisi porsi persentase gitu ya, itu kecil kemungkinan akan berubah drastis gitu ya. Pasti sama karena merata, sisa 30% suara yang belum masuk itu akan merata ke 18 partai itu kan. Ya, kalau kita belajar basic dari statistik itu kan ya peluangnya normalnya sama, ya terbagi secara proporsional gitu loh, nggak mungkin akan berbeda gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat Jokowi efek ini justru malah lebih berpengaruhnya ke Golkar, dimana waktu itu Jokowi ngasih kode-kode kayak misalnya dia bakal masuk Golkar, pakai dasi kuning, justru malah suara Golkar yang naik dibanding ke PSI sendiri. Kalau di survei sih tidak terbaca relasi kuat antara Jokowi dan Golkar ya. Dugaan saya sih melihat Golkar memilih calegnya yang relatif punya insentif elektoral justru dari sosok-sosok caleg yang pas gitu loh. Jadi itu yang sumbangan itu yang sebenarnya lebih banyak memberikan efek elektoral ke Golkar. Jadi kadang kan bertanya kenapa di survei Golkar kan selalu kecil gitu ya, bahkan pernah di bawah 8 gitu ya. Jadi karena kan survei itu desain pertanyaan kan desain proporsional tertutup. Kalau sekarang pemilu legislatif milih partai apa? Kan sementara desain pemilu kita kan terbuka ya, proporsional terbuka. Artinya banyak orang yang kemudian tidak peduli partainya, tapi ada juga pemilih yang sebenarnya kenal figur calegnya. Nah, kemampuan Golkar meramu caleg ya, kemudian menempatkan beberapa caleg yang potensial terpilih ya, itu dugaan saya ya yang sebenarnya memberikan insentif elektoral ke Golkar. Meskipun ya bukan berarti tidak ada efek Pak Jokowi ya sebagai partai pemerintah selama ini menjadi pendukung Pak Jokowi, saya pikir juga bisa saja punya efek elektoral itu. Tapi di survei memang isu itu tidak semenonjol relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, relasi Pak Jokowi dengan PDIP gitu ya. Jadi isunya lebih dekat ke situ dibandingkan ke Golkar. Dugaan saya memang karena kemampuan Golkar mengelola sosok-sosok penempatan caleg yang potensial, dan ini yang sebenarnya akan memberikan daya elektoral ke Golkar gitu ya. Berarti gitu. Golkar secara tidak langsung tidak bergantung pada efek ekor jas gitu. Misalnya di beberapa katakanlah pemilu 2014, pemilu 2019 itu kan efek kotel efek itu kan sangat mempengaruhi gitu. Bagaimana peningkatan suara sangat signifikan misalnya PD Perjuangan dan Gerindra misalnya yang mendapatkan segitu besarnya. Nah, Golkar ini tadi Mas Yohan kan cerita penempatan kader-kader yang caleg yang akan bertarung. Nah, untuk Gerindra sendiri Mas Yohan, ini kan ibaratnya mereka ini udah 2014, 2019, kemudian 2024. Kenapa efek kotel efek itu tidak segitu berdampak suaranya hari ini gitu mentok di situ suaranya bagi partai Gerindra? Iya, sebenarnya kan tidak ada apa ya, pemilu kita ini kan tidak ada rumus yang baku ya. Ketika hasil pemilu ini kayaknya nanti pemilu depan kayak gini, sebenarnya tidak ada rumus yang baku. Tapi kalau kita lihat sekali lagi hasil exit poll misalnya, dari 100% pemilih Gerindra itu sebagian besar memilih Pak Prabowo. Dari 100% pemilih Pak Prabowo itu sebagian besar milih Gerindra. Jadi sebenarnya di dalam mereka masing-masing ya, di dalam 100% pemilih Pak Prabowo, di dalam 100% pemilih Gerindra itu ada korelasi yang cukup kuat antara Pak Prabowo dan Gerindra gitu ya. Sementara memang pola yang sama juga ditemukan ke partai-partai yang lain gitu loh ya. Nasdem juga demikian, PKB juga, PKS juga gitu ya. Hal yang sama juga PDIP. Jadi mayoritas pemilih PDIP itu memilih Pak Ganjar. Mayoritas pemilih Pak Ganjar memang ditopang oleh pemilih PDIP. Jadi memang tadi potensi
di sisi yang lain potensi split voting itu juga ada gitu ya. Pemilih Gerindra atau pemilih Pak Prabowo tidak semuanya kan ke Gerindra gitu ya. Jadi memang loyalitas kalau kita ngomong kalau tidak salah sekitar 60% pemilih Gerindra itu ke Pak Prabowo bandingkan dengan pemilih PKS. Pemilih PKS itu hampir 80% ke Anies. Jadi porsi loyalitasnya, derajat loyalitasnya itu lebih tinggi PKS dibandingkan ke Gerindra. Jadi split votingnya, potensi split votingnya lebih tinggi Gerindra, pemilih Gerindra. Itu yang kemudian menjadi faktor untuk menjelaskan kenapa Pak Prabowo naik, sementara Gerindra tidak menang lah istilahnya gitu. Ini paling nggak dari hasil hitung cepat dan rekap sementara ya. Itu yang bisa menjelaskan karena potensi split voting di pemilih Gerindra itu lebih tinggi dibandingkan misalnya PKS gitu ya. PKS rata-rata di atas 70% pemilih mereka itu ke Pak Anies. Jadi rata-rata sekitar 25 sampai 30 split votingnya. Sementara split voting dari pemilih Gerindra itu antara 45 sampai 50%. Jadi itu yang menjelaskan kenapa tidak terjadi linier gitu ya. Capresnya menang, partainya juga menang gitu ya. Tidak terjadi seperti itu karena split voting tadi. Gejalanya ke depan itu potensi split voting kita itu makin tinggi. Karena loyalitas pemilih itu sebenarnya lebih dekat ke sosok dibandingkan figur dibandingkan ke kelembagaan partai gitu ya. Nah, apalagi teman-teman porsi pemilih kita 60% kemarin kan pemilih muda ya, termasuk di dalamnya pemilih mula. Satu, memori dia terhadap partai mungkin tidak sebanyak generasi saya gitu ya. Memori dia, kedekatan dia dengan institusi partai, referensi atau pengalaman dia ketika memilih di pemilu juga tidak banyak, apalagi pemilih mula gitu ya. Yang dia dapatkan referensinya dari informasi-informasi yang mutakhir dan sebagai besar di media sosial gitu ya. Siapa yang menguasai media sosial itu yang paling banyak memberikan efek pengaruh pada perilaku memilih mereka. Tadi 3 faktor kenapa Prabowo Gibran naik dari survei Kompas ya, salah satunya adalah pemilih mula gitu ya. Bagaimana hampir 60% pemilih mula itu kepincut gitu ya ke pasangan Prabowo Gibran itu. Oke, Mas Yohan. Daiva ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Mas Wanul dulu. Oke. Ini tahun ini kan menjadi tahun pemilu ya Mas Yohan. Artinya ini menjadi tahun ini menjadi event politik terbesar sepanjang sejarah politik nasional kita Mas Yohan. Dimana 55 sampai dengan hari ini gitu. Ini adalah tahun politik yang paling meriah. Februari kita menghadapi pemilu dan pilpres. Nanti di akhir tahun kita akan menghadapi pilkada. Nah, bagaimana Mas Yohan melihat korelasi antara pemilu di Februari, pileg di Februari dengan pilkada nanti kalau tidak salah ya November ya Mas Yohan, berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan KPU gitu. Iya, 27 November ya. 27 November. Dan MK menguatkannya pilkada tetap digelar November. Korelasinya sangat kuat ya, karena hasil pemilu 2024 itu menjadi syarat pencalonan di pilkada. Jadi komposisi kursi yang diraih partai-partai di DPRD hasil pemilu 2024 ini yang akan menentukan apakah sejauh mana peluang mereka mengusung calon, apakah harus berkoalisi atau tidak harus gitu ya. Meskipun kalau pilkada kan ada jalur perseorangan ya, tapi sebagian besar jalur partai lah yang paling dominan untuk dikejar para pasangan calonnya. Nah, ini yang sebenarnya konstelasi 2024 itu yang akan menentukan sejauh mana partai itu punya potensi mengajukan pasangan calon. Itu yang pertama. Yang kedua, konstelasi koalisi di tingkat nasional itu sedikit banyak akan mempengaruhi konstelasi koalisi di tingkat lokal gitu ya. Partai-partai pengusung pemerintah mungkin ya meskipun tetap akan melihat konstelasi di tingkat lokal ya. Kalau partainya nggak cukup, nggak bisa juga akan memaksa diri seperti koalisi di tingkat nasional. Tapi apa yang terjadi di tingkat nasional nanti pasti akan menjadi pertimbangan format koalisi di tingkat lokal. Karena semakin sinergis koalisi tingkat nasional kemudian bawah, ini kan juga memperkuat pemerintahan secara umum ya itu ya. Jadi tidak seperti dua pemilu terakhir ini kan konstelasinya agak berbeda gitu ya. Itu yang sedikit banyak dukungan politik atau support politik di pemerintahan daerah itu
sedikit banyak bisa saja menjadi potensi malah mengganggu gitu ya, mengganggu kerja-kerja agenda-agenda pemerintahan pusatnya. Nah ini dua variabel itu, satu konstelasi hasil pemilu terkait perolehan kursi di DPRD sama konstelasi koalisi nasional yang sampai hari ini kan masih belum kita tahu ya seperti apa gitu ya, apakah kita nanti punya partai yang di luar parlemen, oposisi, sementara konstelasinya kan saat ini hampir semua partai sebenarnya pinginnya masuk ke pemerintahannya. Itu yang sebenarnya kita tunggu dalam konteks demokrasi, semestinya ada ruang oposisi yang tetap terawat dan terjaga partai-partai yang ada di sana. Masalahnya kan kalau kita lihat rekam jejak, pilihan oposisi itu kan bukan pilihan yang secara sengaja dipilih sebagai bagian dari positioning politik. Ini kan karena konstelasi politik yang nggak memungkinkan mereka masuk gitu. Nah ini yang sebenarnya PR kita bersama ya, bahwa bagaimanapun demokrasi itu tidak sekedar menang kalah elektoral, tapi bagaimana kekuatan penyeimbang melakukan kontrol terhadap kekuasaan itu tetap harus dijaga gitu dan dibuka ruangnya gitu. Tapi ngomongin oposisi nih Mas Yo, kira-kira nih, ini kan artinya isu yang sedang bergulir kan ada isu hak angket nih Mas Yo. Nah memungkinkan nggak sih Mas Yo nanti ketika misalnya kita asumsikanlah hari ini berdasarkan quick count misalnya Prabowo Gibran sudah menang. Nah, apakah nanti partai non pendukung Prabowo Gibran akan memilih jalan oposisi atau ada yang sekiranya membelot gitu? Maksudnya melihatnya gimana ya? Ya sampai hari ini belum kelihatan ini ya. Pertama usulan hak angket juga belum dilakukan, baru wacana ya. Yang kemarin rapat paripurna kemarin hanya belum konkret gitu ya. Padahal sebenarnya secara teknis pengusulan kan mudah. 25 orang minimal lebih dari satu fraksi. Lebih dari satu fraksi. Artinya minimal 2 fraksi gitu ya. Dan cuma 25 orang itu mudah banget. Yang susah itu bagaimana kemudian mengkonsolidasikan isu ini kemudian diterima di rapat paripurna gitu ya, yang harus dihadiri minimal 50% lebih dan harus disetujui oleh 50% yang hadir gitu. Itu ya tahapan kedua itu yang menjadi ujian pertama. Kalau yang tahapan pengusulan saya pikir secara prosedural tidak sulit ya, cuma 25 orang dan minimal 1 fraksi itu sangat mudah untuk dilakukan ya. Cukup misalnya kemarin yang PDIP yang sudah menyatakan paling enggak beberapa kadernya menyatakan itu ya, kemudian PKB, PKS gitu ya. Nah kita tinggal bagaimana melihat konkretnya wacana ini gitu ya. Jangan-jangan ini sebagai upaya saja untuk menarik bergening politik, karena ini kan pasca penetapan pemilu pasti kan pembentukan pemerintahan kabinet gitu ya. Sejauh mana kemudian peluang partai-partai, kalau kita lihat sekali lagi hitung cepat dan rekapitulasi KPU kan minimal sama ini partai yang ada di DPR 9 partai gitu ya. Konstelasinya nggak jauh beda. 9 partai yang ada di DPR saat ini itu akan bertahan di 5 tahun ke depan. Nah kalau kita lihat komposisinya kemarin yang di luar kan Demokrat sama PKS, dan kita tahu Demokrat sekarang sudah masuk dalam pemerintahan Jokowi meskipun di 8 bulan terakhir gitu ya. Dan praktis kekuatan oposisi yang sekarang berada di luar itu cuma PKS. Nah apakah ini menjadi konstelasi 5 tahun ke depan gitu ya, atau justru malah nggak ada, semua masuk pemerintahan, atau misalnya PDIP yang notabene capresnya berdasarkan hitung cepat ini kan mendapat suara yang paling urutan ketiga, apakah peluang menjadi oposisi ya kita tidak tahu seperti apa ya. Tapi memang ujiannya justru di situ, pilihan-pilihan partai apakah masuk bergabung dalam pemerintahan dengan konsekuensi mengecilkan ruang oposisi, atau secara sadar ingin memperkuat demokrasi ini di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyimbang. Kekuatan penyimbang itulah yang sebenarnya menjadi pondasi demokrasi kita. Kalau itu nggak ada ya selama ini kekuatan penyimbang selalu dilakukan oleh kekuatan civil society ya di luar parlemen, yang notabene ya bisa aja menjadi kontraproduktif gitu ya, kurang efektif misalnya karena berteriak di luar gitu ya. Tapi kalau kekuatan itu memang berada dalam sistem yang
sebenarnya juga sama-sama terhormat gitu ya. Saya pikir ini yang akan menjadi harapan kita terjadinya balancing gitu ya. Dan balancing itu check and balance itu salah satu pilar demokrasi kita gitu. Tapi melihat sejarah nih Mas Yo, melihat track record misalnya 2004, 2009 misalnya PDI Perjuangan berada dalam posisi penyeimbang pemerintah pada saat itu. Sama PKS juga kan Mas? PKS di dalam pada saat PKS di dalam. Era SBY. Bagaimana Mas Yohan melihat apakah potensi ini ada sebenarnya Mas Yohan? Kalau misalnya kita lihat PKS kan gitu, mereka udah 10 tahun nih berada dalam kekuatan penyeimbang. Artinya masa iya sih PKS mau 10 tahun lagi? 5 tahun lagi. Nah, bagaimana Mas Yohan melihat posisi PKS dan PDI Perjuangan sebagai basis kekuatan oposisi misalnya? Untuk 2024. Kalau dari sisi pengalaman ya, saya nggak meragukan lah PDIP PKS sudah punya pengalaman di luar pemerintahan ya, sama-sama 10 tahun ya. PDIP 10 tahun di era Pak SBY, PKS 10 tahun di era Pak Jokowi. Sebenarnya punya pengalaman dua partai ini. Jadi kalau kedua partai ini ada di luar nantinya 5 tahun ke depan, ya mereka punya modal, sudah punya sosial kapital ya. Dan terbukti ketika partai itu berada di luar, simpati publik kan tinggi ya. Pengalaman PDIP pasca era Pak SBY, mereka kan tinggi bahkan menjadi pemenang pemilu. PKS kan relatif konsisten bahkan kuat naik ya di pemilu 2024 ini. Jadi itu peluang mereka untuk masuk atau berada di luar itu ya bisa saja karena sudah pengalaman. Cuma apakah efektif dan tidak, karena kekuatan dua partai ini tentu tidak dominan gitu ya. Jadi secara konstelasi pasti akan tidak mudah untuk mengimbangi kekuatan porsi, paling enggak asumsinya partai-partai yang lain ya, 7 partai yang lain misalnya kalau bergabung ke pemerintahan. Nah ini yang sebenarnya ujiannya justru di partai-partai yang belum pernah punya pengalaman oposisi ya, Nasdem, PKB, P3 ini kan tidak punya pengalaman oposisi, selalu berada di pemerintahan gitu ya, terutama partai-partai yang di konstelasi Pilpres kemarin suara capres yang diusungkan berada di ini. Memang problem kita itu koalisi Pilpres itu selalu berbeda dengan koalisi pemerintahan. Nah ini yang kadang-kadang pertanyaan itu muncul kan, apakah nanti mengambil oposisi atau tetap pemerintahan? Kalau kita konsisten dengan konstelasi koalisi, semestinya pertanyaan tadi nggak perlu ditanyakan, ya kan? Karena tidak akan sedinamis itu gitu loh. Nah ini ujian juga bagi rekam jejak sejarah politik kita, apakah konstelasi koalisi di Pilpres itu akan menggambarkan konstelasi koalisi di pemerintahan. Artinya pasangan calon 1 dan 3 yang berdasarkan hitung cepat rekapitulasi KPU sementara berada di posisi kedua dan ketiga, apakah memungkinkan mengambil langkah berada di luar pemerintahan? Ya kita tunggu saja ya. Tapi PDIP dan PKS mereka sudah punya pengalaman dan terbukti pernah berada di luar pemerintahan dan sampai hari ini survive gitu ya. Ujian sesungguhnya pada partai-partai yang belum punya pengalaman, apakah mau mengambil resiko posisi di luar atau mereka ya seperti yang rekam jejak selama ini ya mereka bergabung ke pemerintahan. Tapi yang jelas sejarah kita sudah menjelaskan koalisi di Pilpres itu selalu berbeda dengan koalisi di pemerintahan gitu. Oke, udah panjang nih ngobrol sama Mas Yohan. Iya udah panjang. Deva, terakhir ada nggak? Tadi mau nanya sini, kalau misalnya koalisi PDI dengan PKS ini mereka menjadi oposisi, itu kan mereka kayak minyak dan air nih sebenarnya. Jadi itu bisa, iya benar, secara ideologi itu berbanding jauh. Nah, ada nggak sih kemungkinan kalau misalnya ya malah nggak jadi oposisi gitu, karena mereka sama-sama saling nggak pernah damai dari dulu. Ya ujiannya di momentum saat ini ya, apakah mereka mampu dalam satu barisan oposisi ya. Tapi kalau rekam jejak koalisi, sebenarnya dua partai ini ya pernah berkoalisi di sejumlah pilkada ya. Artinya bukan sesuatu yang baru. Dalam politik itu kan semua kemungkinan bisa terjadi ya. Tinggal sejarah yang akan membuktikan, tinggal waktu yang akan menguji langkah-langkah politik mereka, terutama di PDIP ya, yang
yang sebagai partai yang sudah masuk pemerintahan selama 10 tahun terakhir, ujiannya mungkin lebih berat kalau mereka akan berada di luar. Nah, ini berbeda dengan PKS, meskipun mereka 10 tahun di luar dan kesempatan pingin berkiprah di dalam juga ada. Saya pikir peluangnya mungkin lebih kecil dibandingkan PDIP yang memang karena PDIP punya relasi politik dengan Jokowi gitu ya. Tapi Bu Mega punya relasi dengan Pak Prabowo. Bu Mega punya relasi dengan Pak Prabowo. Gibran masih kader. Gibran juga statusnya belum jelas gitu. Iya, itu. Nah, itu nggak tahu saya. yang jelas akan diuji di 2024 ini apakah teori koalisi selama ini yang terbangun di panggung politik Indonesia ya, bahwa koalisi Pilpres selalu berubah di koalisi pemerintahan, akan kita lihat di 2024 ini akan mengikuti pola yang lama atau justru berbeda gitu ya. Oke, Mas Yuan, terima kasih. Ya, terima kasih. Ngobrol-ngobrolnya mungkin di lain kesempatan kita bakal ngobrol lebih banyak lagi. Mungkin isu seputar pilkada ya, sempat di-spill dikit sama Mas Yuan. Nanti kita juga mengundang Mas Yuan di ngebahas isu beberapa wilayah pilkada DKI mungkin, pilkada Jabar, atau pilkada Jawa Tengah, Jawa Timur, atau wilayah-wilayah yang lain. Monggo teman-teman Gersospren bisa request di sosial media kita bakal ngundang siapa lagi. Mungkin sekian podcast Gersospol hari ini. Sampai bertemu kembali.